Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merawati. Saya dari kelas B1 PGSD 2018. NIM saya 180600453. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan. Dimanapun dan kapanpun itu masih dipercayai oleh orang-orang sebagai media untuk membentuk karakteristik kepribadian anak. Nah, kepribadiannya itu menuju ke arah dewasa. Nah, lalu pendidikan agama. Apa pendidikan agama? Nah, pendidikan agama ini adalah unsur yang sangat penting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Nah, jadi setiap anak itu harus didasari dengan pendidikan agama terlebih dahulu. Jika mental dan moralnya baik, maka perilaku anak pun akan baik juga. Kemudian pendidikan moral yang paling baik itu sebenarnya terdapat ya dalam agama. Kenapa? Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi itu dengan kesadaran diri sendiri dan penghayatan yang tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, pure itu dari diri sendiri. Nah, datanya ya dari agama ini, maka dari itu harus dipupuk dan ditanami sedemikian rupa dengan sangat baik ya sedari kecil mungkin, sehingga menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai anak itu dewasa. Harus sampai seperti begitu, harus sampai mendarah daging kalau bisa disebutkan ya. Nah, kemudian melihat dari sini ya, tentunya pendidikan agama di sekolah itu mendapat beban dan tanggung jawab yang lebih berat lagi. Tanggung jawab tentang moralnya itu lebih berat lagi, apalagi jika dikaitkan dengan dengan usia atau dengan pembinaan remaja. Nah, kenapa? Karena usia remaja ini ditandainya itu dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan moral. Nah, moralnya itu karena dia masih bebas, dia tuh merasa pemikirannya itu belum cukup jauh, sehingga apapun yang dia lakukan mengikuti dengan arahan yang dia lihat ya, seperti dengan teman-temannya, seperti begitu ya. Nah, kemudian juga mempengaruhi kepada selain kepada mental itu kepada pemikirannya, kemudian emosinya itu ya berubah-ubah. Kalau kita bisa dibilang kesini mau kesana mau ya. Nah, kemudian kesadaran sosialnya pun juga ikut bergejolak ya, karena gejolak dari masa remaja itu ikut terpengaruh kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungannya, serta pada akhirnya turut mewakili sikap keberagaman yang dia anut. Nah, jadi masa-masa remaja ini perlu kita didik dan perlu kita bina sedemikian pula ya. Karena jika pada saat didikan di masa ini, di masa remaja ini, insya Allah kedepannya pun anak akan seperti begitu ya, pergaulannya pun juga akan baik. Jadi kita perlu memupuk anak itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian pada usia remaja ini dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama ada aspek aidis dan yang kedua adalah aspek dari mental growth. Nah, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Nah, dia tuh mulai mengkritisi apa yang dia lakukan. Misalkan untuk seorang perempuan, dia berkerudung.
kenapa sih ya, jadi ada pemikiran kenapa sih saya harus berkerudung. Nah dari pemikiran itu perlu ya kita sebagai yang lebih dewasa membimbing, memberikan memberikan pemikiran atau arahan-arahan yang lebih baik ya, memberikan bahwa memang berkerudung itu kewajiban dan ada pula hadisnya atau ketentuannya ya, sehingga membuat anak itu jadi saya melakukan ini tuh ada tujuannya ya, seperti begitu ya. Kemudian kekritisan yang dimaksud juga bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian pelajaran keagamaan. Nah, anak itu mulai merasakan bosan. Kenapa sih kita harus belajar agama? Nanti dia akan timbul seperti begitu kalau memang anak itu tidak dididik dengan sedemikian rupa pada dasarnya ya. Ilmu dasarnya itu belum kuat, maka kita perlu menguatkan ilmu dasarnya itu. Kemudian apalagi jika di sekolah ya, jika saat pembelajarannya itu metodologi pengajaran yang disampaikannya itu cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Nah, jadi kita harus menjauhi hal seperti begitu. Nah, jadi mereka itu telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipraktekkan di sekolah. Nah, sebenarnya akar permasalahan yang timbul itu yaitu dari kekurangsenangan anak terhadap materi keagamaan ya. Kemudian karena memang dia tuh remaja ya, dia tuh ingin merasa bebas kalau kita bisa sebut ya. Kemudian selain itu juga terletak pada minimnya motivasi. Nah, jadi perlu ya pada usia seperti anak remaja itu kita perlu memotivasi, terus mendorong anak itu agar ingin gitu, agar dia tuh senang gitu. Kalau mendengar ilmu-ilmu agama tuh dia tuh seperti ingin mendalaminya. Kita perlu memotivasi dia, menyemangati dia. Bagaimana kita tuh memberi motivasi anak itu ya, harus dari lingkungan keluarganya, masyarakatnya, teman-temannya ya, insya Allah. Nah, jika ketiga itu mendukung, maka akan menghasilkan atau menciptakan anak yang lebih baik lagi ya, yang kalau kita katakan perilakunya juga akan baik dan ya seperti begitu ya, perilakunya juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang lebih sederhana lagi yaitu pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah itu kurang memberikan aplikasi. Selain kurang motivasi, faktor ketidaksukaan anak terhadap materi agama ini juga karena kurangnya aplikasi dan kurangnya solusi anak ya terhadap praktis dalam keseharian mereka. Jadi hanya menggambarkan saja. Jadi perlu adanya praktek dalam pelajaran beragama ini. Karena memang pelajaran agama ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian apalagi jika waktu mereka itu lebih banyak dihabiskan dengan menonton TV, jelas ya itu bisa membuat kita itu kurang senang terhadap materi agama tuh. Kita nonton TV mulu, jalan-jalan ke mall, kemudian ngeceng ya,
atau juga pacaran. Nah, padahal semua perilaku itu adalah main-main, hanya sebatas main-main, tidak ada gunanya, yang perlu kita hindari dan yang perlu kita jauhi. Nah, walaupun ya masih banyak juga perilaku anak remaja itu, tidak semua di usia remaja ini anak-anak itu melakukan hal yang sama seperti begitu. Walaupun ada juga ya anak yang melakukan hal-hal positif. Seperti apa hal-hal positifnya itu? Seperti remaja masjid ya, kegiatan. Nah, kemudian anak itu di usia remaja sudah mulai bisa berwirausaha. Selain itu juga mengikuti ekstrakurikuler di sekolah yang sangat bermanfaat untuk dia, dan mengikuti kursus-kursus keterampilan, contohnya kursus keterampilan menjahit ya. Nah, untuk perilaku yang positif ini lebih kita itu lebih dapatkan pengalaman yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya, untuk masa depan kita, dan memberikan bekal kita untuk masa depan kita ya. Nah, jawaban dari semua permasalahan di atas, permasalahan ketidaksukaan anak terhadap materi pelajaran keagamaan ini, kembali lagi kepada sosok seorang guru agamanya, yang mana menjadi tauladan dan konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Kemudian mampukah ia menjadikan dirinya, termasuk masalah materi serta metodologinya itu yang dipergunakannya itu sebagai apa? Sebagai referensi utama bagi peserta didiknya, yang seluruhnya itu remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasakan memiliki agama, tetapi juga menjiwai ya. Nah, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motif yang mengatur seluruhnya kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi, pelajaran agama ini menjadi kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang perlu dimiliki setiap peserta didik untuk menjalankan hidupnya itu, agar hidupnya tidak tersesat ya, tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti begitu ya. Nah, jika kehidupan beragama ini dilakukan, maka sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah itu sebagai perwujudan sikap keberagaman intrinsik tersebut sama pentingnya, atau malah lebih penting lagi ya, kita tuh ibadah itu lebih penting lagi dibandingkan dengan menonton TV yang sudah tadi saya sebutkan, jalan-jalan ke mall, kemudian hura-hura dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Hal-hal seperti itu akan tersingkirkan jika agamanya itu memang sangat dipupuk gitu ya, sangat benar-benar ilmu agamanya itu menjiwai dirinya. Nah, satu hal yang penting lainnya yaitu yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Sekarang remaja membutuhkan pengarahan tentang ini, kita berikan pengarahan tentang itu. Jangan anak remaja ini itu kita berikan yang lainnya, itu tidak sesuai, nantinya tidak akan dipergunakan oleh anak.
Dan nanti kalau anak butuh mungkin sudah terlanjur lupa atau gimana ya. Dan kemudian kita itu tidak terlalu mementingkan sekolah. Nah, seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang disampaikan bukanlah demi kepentingan sekolah, kepentingan untuk gurunya, melainkan untuk kepentingan remaja itu sendiri, untuk kehidupannya, untuk kehidupan masa depannya kelak. Nah, karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja itu mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya. Agar apa? Agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka dan materi agamanya pun harus terkesan akrab dan komunikatif. Jadi tidak hanya mementingkan pelajarannya saja, tetapi juga kita harus merangkul anak itu ya. Kita tanya dia secara personal, apa masalahnya dalam agama, apa yang tidak dia mengerti. Nah, agar terciptanya hubungan komunikasi keakraban. Nah, jika kita hanya memberikan materi saja tanpa memperdulikan perseorangan, tanpa memperdulikan rasa keakraban itu, kita akan merasa jauh gitu ya, guru itu kurang mengekang kita. Nah, jika sudah akrab dan komunikasinya juga baik ya, otomatis sistem pengajaran yang cenderung monoton satu arah itu, indoktriner, terkesan sangat hanya membicarakan yang halal haram itu harus dihindari. Nah, untuk kemudian apa? Digantikan dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Kemudian hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan. Seperti apa? Kita melakukan sholat duha bersama, bisa ya? Itu salah satu contohnya. Atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil, sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut. Nah, jadi intinya mereka itu tidak hanya mendengar saja atau mengetahuinya saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun di atas semua materi yang sudah saya sebutkan itu, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dengan rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja. Nah, perlunya kita saling kerjasama dalam menciptakan pribadi anak yang lebih baik lagi untuk masa depan negara ini ya, bisa. Nah, jika tidak ada keterpaduan keluarga ya, bisa masyarakat, lingkungan, kebijakan pemerintah, maka mungkin tidak akan terwujud. Nah, maka dari itu mustahil nantinya terciptanya generasi muda yang berkualitas. Nah, sekian mungkin materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.